Hujan baru saja reda ketika Hana berdiri di depan gerbang besar itu. Tubuhnya masih basah kuyup. Bukan karena hujan, melainkan karena siraman air yang diberikan oleh mantan mertuanya sendiri, Bu Lestari. Kamu itu perempuan tak tahu diri. Sudah miskin, tidak bisa memberikan keturunan. Berani-beraninya tinggal di rumah ini lebih lama. Suara nyaring itu masih terngiang di telinganya. Di belakang Bu Lestari, Raka hanya berdiri dengan tangan bersedekap. Tidak ada pembelaan, tidak ada rasa bersalah di matanya. Pria yang dulu Hana kira akan menjadi pasangan seumur hidupnya, kini hanya menatapnya dengan dingin, seolah ia tidak pernah berarti. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Keluar dari rumahku. Hana mengeratkan genggaman pada koper kecil di tangannya. Air dingin masih menetes dari rambutnya, bercampur dengan air mata yang ia tahan. Tidak ada tempat untuknya di rumah ini. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah pergi. Langkahnya berat, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan mereka tidak akan pernah bayangkan. Angin malam berembus dingin saat Hana berjalan tanpa tujuan di trotoar kota. Bajunya masih lembab, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menertawakannya karena telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Tidak ada rumah untuk pulang. Tidak ada orang yang bisa ia andalkan. Keluarganya sudah lama tiada, dan satu-satunya orang yang dulu ia percaya malah mengkhianatinya. Perutnya berkeroncong. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil. Aroma gorengan membuatnya sadar betapa laparnya ia. Namun, saat merogoh sakunya, hanya ada beberapa lembar uang kecil, sisa dari yang diberikan Raka dengan ekspresi jijik, seolah ia sedang memberi sedekah pada gelandangan. Dengan ragu, Hana membeli sepotong tahu goreng dan duduk di bangku kayu di pinggir jalan. Kenapa kau terlihat seperti kehilangan dunia? Suara berat seorang pria membuatnya menoleh. Seorang lelaki duduk tak jauh darinya, menyesap kopi dari gelas plastik. Tatapan matanya tajam, tapi ada kelembutan di sana. Hana tidak menjawab. Ia tidak mengenal pria itu, dan saat ini ia tidak ingin bicara dengan siapapun. Terkadang, saat seseorang kehilangan segalanya, itu justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Kata pria itu lagi, sebelum bangkit dan pergi. Hana menatap punggungnya yang menjauh. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia menunduk, mengepalkan tangan. Tidak, ia tidak akan jatuh selamanya. Ini mungkin titik nol dalam hidupnya. Tapi ia akan bangkit. Bagaimanapun caranya. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Hana kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di sudut kota. Bukan pekerjaan yang mewah, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyuman, berusaha melupakan masa lalu yang pernah menghancurkannya. Hana, tolong antarkan pesanan ke meja VIP, kata Rini, rekannya di kafe. Hana mengangguk dan membawa nampan berisi kopi dan makanan ringan ke meja di pojok ruangan. Saat ia meletakkan cangkir di atas meja, suara berat yang familiar menyapanya. Kita bertemu lagi. Hana mendongak dan terkejut. Pria yang duduk di depannya adalah lelaki yang ditemuinya malam itu, yang memberinya kata-kata penuh makna saat ia berada di titik terendah. Kali ini, ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Setelan mahal, jam tangan mewah, dan aura yang begitu berwibawa. Pria itu tersenyum tipis. Aku Aryan. Hana menelan ludah. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini. Seolah takdir sedang menuliskan babak baru dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. 5 tahun berlalu sejak hari kelam itu. Hana menatap bayangannya di cermin besar kamar hotel. Gaun elegan membalut tubuhnya. Rambutnya tertata sempurna. Dan wajahnya memancarkan ketenangan seorang wanita yang telah melewati badai. Tidak ada lagi jejak perempuan yang dulu diusir dengan hinaan dan siraman air. Kini, ia adalah istri dari Aryan, pria yang diam-diam menguasai banyak bisnis di kota. Hana! Suara berat itu membuatnya menoleh. Aryan berdiri di ambang pintu,
mengenakan setelan hitam yang membuat auranya semakin berwibawa. Kita harus berangkat. Hana mengangguk. Hari ini adalah pertama kalinya ia kembali ke kota di mana semuanya dimulai. Saat mobil melaju melewati jalan-jalan yang dulu begitu familiar, Hana merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kenangan pahit mulai bermunculan, tetapi ia menggenggam tangan Aryan erat. Ia bukan lagi Hana yang dulu. Dan kali ini, ia kembali bukan sebagai korban. Ia kembali untuk melihat bagaimana takdir akan berbalik. Gemericik gelas dan tawa para tamu bergema di ballroom hotel mewah. Acara malam ini dipenuhi oleh para pengusaha, pejabat, dan tokoh penting kota. Hana berdiri di sisi Aryan. Tangannya menggenggam lengan suaminya dengan anggun. Banyak yang ingin bertemu denganmu, bisik Aryan di telinganya. Hana mengangguk. Ia sudah siap. Namun, saat ia berjalan melewati kerumunan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing. Langkahnya terhenti sesaat. Di sudut ruangan, dengan setelan lusuh dan wajah penuh kelelahan, berdiri Raka. Hana nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil rapi dengan kesombongan di matanya, kini tampak jauh berbeda. Kerutan di dahinya lebih dalam, matanya kosong, dan dari cara ia memegang gelas, jelas ia mencoba melupakan sesuatu, mungkin kegagalannya. Seolah merasakan tatapan Hana, Raka menoleh. Matanya melebar. Hana bisa melihat kebingungan di wajahnya. Ia belum mengenalinya. Belum. Senyum kecil terukir di bibir Hana. Permainan baru saja dimulai. Raka mengerutkan kening. Matanya masih terpaku pada sosok wanita anggun yang berdiri di seberang ruangan. Ada sesuatu yang familiar pada wajah itu, tetapi ia tidak bisa langsung mengenali siapa dia. Sementara itu, Hana tetap berdiri tenang di sisi Aryan, tersenyum kecil saat melihat ekspresi kebingungan di wajah pria yang dulu pernah mengkhianatinya. Sayang, ada yang ingin kukenalkan padamu. Aryan menariknya mendekat ke arah seorang pengusaha tua, yang ternyata adalah rekan bisnisnya. Hana berbicara dengan sopan, menyembunyikan kegelisahan kecil yang mulai muncul di hatinya. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara yang begitu ia kenal. Hana! Suara nyaring itu membuat Hana menoleh. Jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat seorang wanita parubaya berdiri tak jauh darinya. Mata wanita itu terbelalak, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bu Lestari. Wajah yang dulu penuh dengan kesombongan itu kini tampak lebih tirus dan lelah. Meski mengenakan pakaian mahal, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan harga dirinya di tengah keterpurukan. Hana tersenyum tipis. Apa kabar, Bu? Tanyanya dengan nada santai, seolah mereka hanya sekadar kenalan lama. Bu Lestari masih menatapnya dengan syok. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dan di saat itulah, Raka akhirnya menyadari siapa wanita di hadapannya. Darahnya seakan membeku. Hana, wanita yang dulu mereka hina, mereka usir, mereka rendahkan, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang begitu berkelas, begitu jauh dari bayangan perempuan yang dulu mereka tinggalkan. Malam ini, kenyataan mulai menampar mereka. Mereka tidak tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Hening menyelimuti antara mereka bertiga. Hana bisa merasakan tatapan penuh keterkejutan dari Raka dan Bu Lestari. Ia menikmati momen ini, detik-detik di mana mereka menyadari kebenaran yang pahit, bahwa wanita yang dulu mereka hina kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Hana. Suara Raka terdengar serak. Itu benar-benar kamu. Hana tersenyum tipis. Kenapa? Tidak menyangka melihatku lagi. Bu Lestari yang biasanya penuh percaya diri kini tampak gelisah. Tangannya mencengkeram clutch bag-nya dengan erat. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Sebelum Hana sempat menjawab, Aryan yang sejak tadi mengamati interaksi mereka akhirnya angkat bicara. Sayang, siapa mereka? Suaranya tenang, tapi tajam. Hana menoleh ke suaminya, lalu kembali menatap Raka dan Bu Lestari dengan ekspresi santai. Oh, hanya kenalan lama. Tidak terlalu penting. Raka mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras.
Ia jelas tidak terima diperlakukan seolah bukan siapa-siapa. Jadi sekarang kamu sudah merasa lebih baik dariku? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kepahitan. Hana menatapnya tanpa berkedip. Bukan merasa. Raka. Aku memang lebih baik darimu. Bu Lestari tersentak mendengar kata-kata itu. Dasar perempuan tak tahu diuntung. Setelah semua yang telah kami berikan padamu, kau berani bicara seperti itu. Hana tertawa kecil. Sebuah tawa yang dipenuhi ejekan. Diberikan padaku? Oh, maksud ibu, saat kalian mengusirku dan menyiramku dengan air? Iya, tentu saja aku sangat berterima kasih untuk itu. Bu Lestari terdiam. Wajahnya memerah menahan malu dan amarah. Aryan melirik Hana, lalu beralih ke Raka dan ibunya dengan tatapan tajam. Sepertinya kalian tidak tahu siapa istri saya sekarang, katanya dengan nada rendah, tetapi penuh kewibawaan. Raka dan Bu Lestari menatap Aryan dengan bingung. Mereka tahu pria ini adalah salah satu pebisnis paling berpengaruh di kota, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia adalah suami Hana. Hana menyandarkan tubuhnya sedikit ke Aryan, membiarkan suasana tegang itu menggantung lebih lama. Aku harap kalian menikmati malam ini, katanya dengan senyum manis. Karena ini baru permulaan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia menggandeng lengan Aryan dan melangkah pergi, meninggalkan Raka dan Bu Lestari yang masih berdiri dalam keterkejutan dan rasa malu. Permainan benar-benar telah dimulai. Raka menatap punggung Hana yang semakin menjauh. Hatinya terasa seperti dihantam gelombang besar. Wanita yang dulu ia tinggalkan dengan hinaan kini bersinar di tengah pesta mewah, berdampingan dengan pria yang jelas memiliki kekuatan dan kekayaan lebih dari dirinya. Bu Lestari menggigit bibirnya. Wajahnya merah pada menahan malu. Ini tidak mungkin. Hana tidak mungkin menikah dengan Aryan Wijaya. Gumamnya. Lalu kenapa dia bisa ada di sini, Bu? Raka membalas dengan suara penuh frustrasi. Jelas dia bukan Hana yang dulu. Malam itu, setelah meninggalkan pesta, Raka duduk sendirian di dalam apartemen sempitnya. Tangannya menggenggam gelas berisi sisa minuman keras. Tetapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu. Dulu, ia merasa Hana adalah beban. Seorang istri yang tidak bisa memberinya keuntungan, tidak bisa membantunya secara finansial, dan tidak bisa memberinya keturunan. Itu alasan kenapa ia tidak pernah menghargainya. Tetapi kini, Hana justru jauh lebih tinggi darinya. Ponselnya berbunyi. Ia melirik layar dan melihat nama Bu Lestari. Dengan enggan, ia mengangkatnya. Kita harus melakukan sesuatu. Suara ibunya terdengar tegang. Melakukan apa? Raka menggeram. Hana bukan lagi perempuan miskin yang bisa kita hina dan usir. Dia istri Aryan Wijaya. Kita bukan siapa-siapa dibanding mereka. Aku tidak peduli. Suara Bu Lestari meninggi. Dia tidak boleh hidup lebih baik dari kita. Aku tidak akan membiarkan gadis itu merendahkan kita setelah semua yang terjadi. Raka menghela napas panjang. Ia tahu ibunya tidak akan diam saja. Tapi dalam hatinya, ada satu perasaan yang tidak bisa ia tolak. Bukan hanya rasa malu. Bukan hanya rasa marah. Tapi juga penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah membuang Hana adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya? Pagi itu, Hana duduk di balkon penthouse mewahnya, menyeruput teh hangat sambil menikmati udara segar. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang tenang. Namun, ketenangan itu buyar ketika ponselnya bergetar. Rini, sahabatnya yang masih bekerja di kafe lama, mengirim pesan suara dengan nada panik. Hana, kau tidak akan percaya siapa yang datang ke sini barusan. Raka, dia mencari tahu tentangmu. Hana meletakkan cangkirnya perlahan. Jadi, Raka mulai bergerak? Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencoba mengorek informasi tentang kehidupan barunya. Seakan tak cukup, beberapa menit kemudian, seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu kaca balkon. Bu, ada tamu di bawah. Mengaku mantan suami ibu. Hana tersenyum tipis. Tidak butuh waktu lama bagi Raka untuk mendatanginya secara langsung. Suruh dia menunggu. Jawab Hana tenang.
Ia tidak akan menunjukkan bahwa ia terguncang. Tidak sekarang. Ia turun ke lobi dengan langkah anggun. Begitu ia tiba, matanya bertemu dengan sosok pria yang kini tampak berbeda dari yang ia kenal dulu. Raka berdiri di sana, mengenakan setelan yang tidak lagi segagah dulu. Wajahnya sedikit lebih tirus, ekspresinya tegang. Namun, tatapan matanya penuh dengan sesuatu yang dulu tidak pernah ia berikan. Rasa terdesak. Hana menyilangkan tangan, menatapnya tanpa ekspresi. Ada urusan apa kau di sini? Raka menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Kita perlu bicara. Hana mengangkat alis. Kita. Aku rasa tidak ada lagi. Kita. Raka. Raka mengepalkan tangannya. Hana, dengarkan aku dulu. Tapi Hana sudah berbalik, berjalan menuju lift tanpa sedikit pun menoleh. Raka boleh saja datang mencarinya. Tapi ia tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk kembali ke dalam hidupnya. Tidak semudah itu. Raka mengejar langkah Hana, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, 2 orang bodyguard berdiri menghalangi jalannya. Maaf, Pak, Anda tidak bisa mendekati Ibu Hana tanpa izinnya, kata salah satu dari mereka dengan nada tegas. Raka mengertakkan giginya. Hana, tolong, aku hanya ingin bicara. Hana menatapnya sekilas. Senyum tipis terukir di bibirnya. 5 tahun lalu, aku juga ingin bicara. Tapi kau bahkan tidak memberiku kesempatan. Hening. Raka terdiam. Tidak bisa membantah. Ia ingat bagaimana ia membiarkan ibunya mengusir Hana tanpa perasaan. Bagaimana ia sendiri memilih untuk tidak peduli. Hana melangkah masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai atas. Tepat sebelum pintu tertutup, ia menatap Raka untuk terakhir kalinya. Jangan buang waktumu. Raka, aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Pintu lift menutup, meninggalkan Raka yang masih berdiri dengan tatapan kosong. Di dalam lift, Hana bersandar pada dinding, menarik napas panjang. Meski ia terlihat kuat di hadapan Raka, pertemuan ini tetap mengguncang hatinya. Luka itu memang sudah mengering, tapi bekasnya masih ada. Dan ia sadar, ini baru awal dari kekacauan yang lebih besar. Hana menyesap tehnya perlahan di ruang kerjanya. Pikiran tentang Raka masih berputar di kepalanya, tapi ia menepisnya. Ia sudah terlalu jauh untuk membiarkan masa lalu mengusik kedamaiannya. Namun, sebuah panggilan telepon membuatnya tersentak. Dari nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. Halo. Hana. Suara yang dingin dan familiar itu membuat punggungnya menegang. Bu Lestari, kau benar-benar sudah berubah, ya? Lanjut wanita itu dengan nada sinis. Bersikap seperti kau di atas segalanya. Tapi jangan lupa, kau dulu bukan siapa-siapa tanpa anakku. Hana terkekeh pelan. Tidak terprovokasi. Oh, jadi sekarang aku harus berterima kasih karena pernah kau usir dengan hinaan. Bu Lestari mendengus. Dengar, Hana, aku tidak peduli dengan semua kekayaan yang kau miliki sekarang. Tapi kau tidak bisa menginjak-injak keluargaku begitu saja. Hana bersandar di kursinya, memainkan ujung pulpennya dengan santai. Lucu. Bukankah itu yang kalian lakukan padaku dulu? Hening sejenak. Lalu, suara Bu Lestari berubah dingin. Kalau kau pikir aku akan membiarkanmu menang, kau salah besar. Sebelum Hana bisa menjawab, telepon sudah terputus. Ia menatap layar ponselnya, matanya menyipit. Ia tahu, Bu Lestari tidak akan tinggal diam. Dan itu berarti, ini bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ini adalah awal dari perang baru. 2 hari setelah telepon dari Bu Lestari, Hana mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pertama, seorang klien penting tiba-tiba membatalkan kerjasama tanpa alasan jelas. Kemudian, rumor tidak mengenakan tentang perusahaannya mulai beredar di media sosial. Hana menutup laptopnya. Matanya berkilat dingin. Ia tahu ini bukan kebetulan. Saat itulah Aryan masuk ke ruang kerjanya. Aku baru mendapat laporan. Ada pihak yang mencoba menjatuhkan bisnismu dari belakang. Hana tersenyum tipis.
Aku sudah menduganya. Aku yakin siapa dalangnya. Aryan menyandarkan diri di meja, menatapnya dengan serius. Bu Lestari. Hana mengangguk. Dia pasti tidak terima melihatku berada di atas. Dan aku yakin ini baru awal dari serangan mereka. Aryan menyentuh dagunya. Berpikir, kalau begitu, kita harus bermain lebih pintar. Hana menatap suaminya. Aku tidak akan mundur. Aryan, kalau mereka ingin perang, aku akan berikan. Aryan tersenyum tipis, bangga melihat nyala api di mata istrinya. Baik, kita buat mereka menyesal telah meremehkanmu. Hana menarik napas panjang. Ia sudah melalui neraka sekali. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merebut kebahagiaannya lagi. Malam itu, Hana dan Aryan duduk di ruang kerja pribadi mereka, menyusun strategi untuk membalas serangan dari Bu Lestari. Kita tidak bisa langsung menyerang tanpa bukti, kata Aryan sambil mengetukkan jarinya di meja. Tapi kita bisa memancing mereka untuk bergerak lebih jauh. Hana mengangguk, matanya tajam. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka akan berani melangkah. Jika mereka mengira aku hanya akan diam, mereka salah besar. Aryan tersenyum tipis, bangga melihat istrinya yang kini begitu kuat dan tak tergoyahkan. Aku sudah menyuruh tim untuk menyelidiki semua transaksi terbaru milik keluarga Raka. Jika ada celah, kita akan menemukannya. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya, laporan dari tim investigasi Aryan sampai di tangan Hana. Ia membaca dengan seksama, lalu sudut bibirnya terangkat. Menarik, gumamnya. Raka dan Bu Lestari ternyata sedang dalam kondisi finansial yang tidak sebaik dulu. Bisnis keluarga mereka perlahan-lahan merugi, dan mereka mencoba mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, termasuk bermain kotor. Hana menatap Aryan. Saatnya kita beraksi. Aryan mengangguk. Aku sudah menyiapkan skenario yang sempurna. Kita akan buat mereka jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Hana tersenyum. Ia tidak hanya akan bertahan kali ini. Ia akan memastikan mereka benar-benar hancur. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Sebuah perusahaan fiktif yang dikendalikan oleh tim Aryan menawarkan kerjasama kepada Raka dan Bu Lestari. Mereka menjanjikan investasi besar yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga Raka dari kehancuran. Di sisi lain, Hana memastikan informasi ini bocor ke telinga mereka secara halus. Ia tahu, Bu Lestari akan langsung tergiur dengan tawaran itu. Dan benar saja. Di sebuah restoran mewah, Raka dan Bu Lestari bertemu dengan investor, yang sebenarnya adalah orang suruhan Aryan. Mereka berbicara panjang lebar tentang potensi kerjasama yang bisa menguntungkan, tanpa menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Kami hanya butuh sedikit jaminan untuk menunjukkan keseriusan kalian, kata pria yang menyamar sebagai investor. Mungkin aset berharga atau kepemilikan saham. Raka dan Bu Lestari saling berpandangan. Mereka memang sedang terdesak, dan ini tampak seperti solusi sempurna. Tanpa berpikir panjang, Bu Lestari menyetujui perjanjian awal. Mereka menandatangani dokumen yang diam-diam dirancang untuk mengikat mereka dalam kontrak sepihak yang bisa merugikan mereka di kemudian hari. Dari kejauhan, Hana duduk di sebuah meja yang lebih terpencil, menyaksikan semua yang terjadi dengan senyum puas. Perangkap telah terpasang, dan tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Beberapa hari setelah perjanjian ditandatangani, kabar mengejutkan mengguncang Raka dan Bu Lestari. Perusahaan fiktif yang mereka anggap sebagai penyelamat tiba-tiba menarik diri, meninggalkan mereka dalam situasi yang jauh lebih buruk. Tidak hanya kehilangan aset yang mereka jadikan jaminan, tetapi mereka juga terikat dalam perjanjian yang menguntungkan pihak lawan sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Bu Lestari membanting dokumen di tangannya. Wajahnya memerah menahan amarah dan kepanikan. Mereka menipu kita. Raka mengacak rambutnya dengan frustrasi. Kita harus menemukan investor itu. Kita harus membatalkan perjanjian ini. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, sebuah undangan misterius tiba di kantor mereka. Temui saya jika kalian ingin tahu siapa dalang di balik ini semua.
Lokasi pertemuan ditetapkan di sebuah restoran mewah. Dengan harapan menemukan solusi, Raka dan Bu Lestari datang dengan wajah tegang. Namun, begitu mereka masuk ke dalam ruangan VIP, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Di sana, duduk dengan anggun sambil menyesap segelas anggur, adalah Hana. "Halo, Ibu." "Raka," katanya dengan senyum tipis. "Kalian mencari saya?" Raka menegang. Bu Lestari menatap Hana dengan sorot mata penuh kemarahan dan ketakutan. "Kau?" Suara Bu Lestari bergetar. "Jangan bilang, kau yang merencanakan semua ini." Hana meletakkan gelasnya dengan tenang, lalu menatap mereka dengan mata penuh kemenangan. "Kalian mengira bisa menghancurkanku, tapi lihat siapa yang sekarang ada di atas." Suasana ruangan menjadi mencekam. Ini adalah saat yang sudah lama Hana tunggu. Saat di mana semua yang pernah menyakitinya kini berada di bawah kendalinya. Raka mengepalkan tangan di atas meja. Matanya menatap Hana dengan penuh amarah bercampur ketakutan. "Jadi ini semua permainanmu?" Hana tersenyum tipis, tidak sedikit pun terpengaruh oleh kemarahan mantan suaminya. "Bukan permainan, Raka. Aku hanya memberikan kalian rasa dari apa yang dulu kalian lakukan padaku." Bu Lestari menatap Hana dengan mata membelalak. "Kau perempuan licik. Kau memanipulasi kami." Hana tertawa kecil. "Lucu mendengar itu darimu, Bu. Bukankah kau yang dulu mengusirku seperti sampah? Kau dan anak kesayanganmu menganggapku tidak berguna. Sekarang, lihat siapa yang memohon untuk selamat." Bu Lestari hendak membalas, tapi Raka menahannya. Ia menatap Hana dengan mata penuh penyesalan. "Hana, aku tahu aku sudah salah. Aku bodoh karena menyia-nyiakanmu. Tapi tolong, jangan lakukan ini." Hana menatapnya lama. Dulu, ia pernah begitu mencintai pria ini. Dulu, ia rela berkorban demi mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi sekarang, pria di depannya bukan lagi siapa-siapa. "Aku tidak akan menjatuhkan kalian lebih dalam, Raka," ucap Hana akhirnya. "Tapi aku juga tidak akan menolong kalian. Segala konsekuensi ini adalah hasil dari pilihan kalian sendiri." Raka menundukkan kepala. Bu Lestari, yang masih dalam amarahnya, membanting kursinya dan berjalan keluar dengan kasar. Raka menatap Hana sekali lagi sebelum mengikuti ibunya pergi. Begitu mereka keluar, Aryan masuk dan duduk di samping Hana. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Hana menghela napas, lalu tersenyum. "Aku baik-baik saja. Akhirnya, aku bisa menutup lembaran lama itu." Aryan menggenggam tangan istrinya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira, Hana." Hana menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Ia sudah melalui begitu banyak hal, tapi akhirnya, ia berdiri di puncak dengan kepala tegak. Masa lalu telah berlalu. Dan kini, ia siap melangkah ke masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Hari-hari berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Raka dan Bu Lestari. Seperti yang Hana duga, bisnis keluarga mereka terus merosot. Perlahan tapi pasti, nama mereka semakin pudar dari dunia bisnis. Namun, Hana tidak lagi peduli. Malam itu, ia berdiri di balkon penthouse, menikmati angin sepau-sepau sambil memandangi cahaya kota yang berkilauan. Aryan datang dan merangkulnya dari belakang. "Penny," panggilnya lembut, menggunakan panggilan sayang mereka. "Apa yang kau pikirkan?" Hana tersenyum tipis, bersandar di dadanya. "Betapa berbedanya hidupku sekarang dibandingkan dulu." Aryan mengecup puncak kepalanya. "Kau sudah melewati banyak hal. Tapi lihatlah dirimu sekarang, kuat, berani, dan bahagia." Hana mengangguk. "Dulu aku mengira kebahagiaan hanya bisa kudapatkan dari Raka dan keluarganya. Aku salah. Kebahagiaan itu datang ketika aku menemukan diriku sendiri. Dan kau?" Ia menoleh, menatap mata suaminya penuh cinta. "Kau adalah bagian terbaik dari babak baru dalam hidupku." Aryan tersenyum. "Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Hana menghirup napas dalam, lalu tersenyum penuh keyakinan. "Aku akan terus maju.
Aku akan membangun lebih banyak hal, bukan untuk membuktikan diri pada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aryan menggenggam tangannya erat. Apapun yang kau pilih, aku akan selalu ada di sisimu. Hana menatap suaminya dengan mata berbinar. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi dendam. Hanya ada cinta, kebebasan, dan masa depan yang cerah. Tamat.